Sial, sial, sial. Papa kenapa, Pak? Kok Papa marah-marah? Ini semua karena kaunya nih, Lex. Jadi ribet. Capek aku, Ya udah ya, kalian jangan lupa datang ke pengadilan ya. Awas aja kalau nggak datang. Oke, siap. Aman, Bang. Hah? Siapa itu? Dia itu orang tua dari anak yang bernama Dika itu. Selamat siang, Pak. Halo, Pak Chandra. Tumben kesini, Pak. Ada apa ya? Ini, Pak. Saya datang kemari untuk melaporkan kasus tentang anak saya yang difitnah dan dituduh melakukan pengeroyokan kepada salah satu temannya. Loh, ini masalah yang kemarin itu ya, Pak? Yang anak buah itu asal main tangkap aja itu ya, Pak? Ya, benar, Pak. Tolong dulu bantu selesaikan masalah ini dengan sejujur-jujurnya, Pak. Tapi Pak, bukannya sudah selesai ya masalah ini? Anak Bapak kan sudah dibebaskan. Betul, Pak, sudah dibebaskan dari penjara. Tapi anak saya mau dikeluarkan dari sekolahnya karena masih dituduh melakukan pengeroyokan itu. Saya nggak terima, Pak. Waduh, kok makin jadi ribet ini ya? Tapi ini Bapak betul yakin kan anak Bapak itu memang nggak salah? Yakin, Pak. Tapi kalau memang nanti anak saya yang salah, ya tetap dia harus dihukum juga. Tapi saya mohon adili ini dengan cara yang sejujur-jujurnya, Pak. Oke lah kalau begitu, Pak. Saya akan menyuruh anak buah saya untuk menyusun laporan tentang kasus ini agar bisa dibawa ke persidangan. Iya, Pak. Dan saya mau, Pak, kalau nanti anak saya itu terbukti tidak bersalah dan terbukti difitnah, saya ingin dan mau orang yang memfitnah anak saya itu ditangkap dan dihukum, Pak. Oke, baik Pak Chandra. Saya akan siapkan semuanya dan saya akan adili ini sejujur-jujurnya. Terima kasih banyak, Pak. Dan saya mohon kepada Bapak, adili ini secara jujur. Jangan karena Bapak segan sama saya, Bapak membela anak saya. Kalau anak saya salah, ya salah. Tapi kalau benar, ya benar. Bedalah yang memang benar. Oke, siap, Pak. Ya sudah, saya mohon pamit dulu ya, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, Pak. Pak Chandra ini memang orang yang sangat jujur. Saya sebenarnya sangat segan untuk mengadili kasus ini karena di sini ada anaknya. Saya takut nanti anaknya jadi bersalah. Tapi ya bagaimana lagi? Saya sudah disuruh, saya harus lakukan. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Bapak siapa ya? Saya hakim yang diutus untuk menangani kasus atas tuduhan pengeroyokan yang bernama Dika dan juga Alex. Oh, hakim. Ada apa ya Bapak datang ke sekolah ini? Saya datang ke sini untuk meminta Anda agar datang di hari Kamis nanti ke pengadilan untuk menyelesaikan dan membuktikan tentang masalah ini. Waduh, ternyata Bapak si Dika betul-betul melaporkan ini ke pengadilan. Waduh, gawat ini. Bapak bersedia kan untuk datang dan membuktikan kasus ini? Ya. Saya bersedia, Pak. Dan tolong juga ajak orang yang bernama Alex beserta teman-temannya dan juga orang tuanya ke pengadilan nanti. Jika kalian ada bukti dan saksi, bawa aja ke pengadilan. Pak, ini harus disidangkan ya. Ini kan masalah kecil, Pak. Ngapain harus dibawa ke pengadilan? Maaf, Pak. Kasus ini sudah didaftarkan di pengadilan. Jadi tolong kalian harus datang ke persidangan nanti. Kalau kalian tidak datang, kalian bisa dipastikan bersalah atas tuduhan palsu karena kalian telah memfitnah orang yang bernama Dika itu.
Itu emang nggak tuduhan palsu, Pak. Memang fakta itu. Ya kalau memang betul, Anda harusnya berani datang ke persidangan nanti dan tunjukkan kalau memang si Dika yang bersalah. Oke lah, Pak. Datang pun nanti aku ke pengadilan. Ya sudah, saya pamit dulu. Jangan lupa suruh si Alex dan yang lainnya untuk datang ke persidangan nanti. Terima kasih. Kayak mana lah ini? Makin ribet aja pun masalahnya ini. Pusing kepalaku. Lex, sini dulu kau. Ayo dulu sini. Ada apa, Pak? Ini Lex, udah gawat kali ini Lex. Gawat apa, Pak? Tadi ada hakim datang ke sekolah ini menyuruh kita untuk datang ke pengadilan membuktikan kalau si Dika itu memang salah. Serius, Bapak? Iya serius Lex, kalau kita nggak datang nanti ke pengadilan, kita bisa dianggap salah karena memberikan tuduhan palsu sama si Dika. Makanya itu Lex, kita ini harus datang nanti ke pengadilan membuktikan kalau si Dika itu yang memang salah. Wah, iya ya Pak, gawat ini. Iya, jadi kayak mana ini? Betul ya si Dika itu memang salah. Jadi kalau datang nanti kita ke pengadilan, kita bisa menang kalau memang si Dika yang betul-betul salah. Jujur ya Pak ya. Jujur aku ini sebenarnya aku yang mengeroyok si Dika, Pak. Seriusnya kau Lex? Aduh. Iya Pak, serius. Aku yang mengeroyok si Dika. Aku yang ngajak preman buat bantu aku mengeroyok si Dika. Aduh. Mampuslah aku. Berarti benar aku memfitnah si Dika lah gitu. Lah, kan memang dari awal pun Bapak sudah memfitnah si Dikanya sama bapakku. Iya Alex. Tapi kukira kemarin kau itu memang betul dikeroyok sama si Dika itu. Aduh. Enggak Pak. Akunya sebenarnya mengeroyok dia pakai preman itu. Preman itu suruhankunya itu Pak. Aku yang bayar. Kau pun Lex. Kalau terbukti nanti si Dika ini nggak salah, aku bisa dipenjara ini Lex. Udah tenang-tenanglah Bapak. Nggak usah panik kali. Kan aku masih punya Bapak yang sultan. Ya memang bisa rupanya bapakmu menyelesaikan ini. Kalau si Dika sudah pasti nggak salah. Zaman sekarang Pak, ada uang, ada kuasa. Jadi hakim pun bisa dibeli bapakku. Tenang aja Bapak. Betul ya, awas aja enggak. Aku nggak mau dipenjara loh. Ini semua juga karena salahmu ya Lex. Iya Pak, Bapak slow aja. Intinya Bapak itu harus bantu aku terus buat menyingkirkan si Dika ini, biar kita bisa aman. Susah buat mecak si Dika itu. Kemarin datang bapaknya bilang sama aku, kalau si Dika nanti terbukti bersalah, baru bisa dipecat. Kalau nggak terbukti bersalah, aku nggak bisa mecat. Ya udahlah Pak. Satu-satunya cara ya memang itu. Kita sogok hakimnya, kita suruh hakimnya supaya bikin si Dika itu benar-benar bersalah. Nah iya setuju. Intinya apapun itu nanti Lex caramu. Pokoknya aku nggak mau dipenjara. Kita harus menang ini. Kita nggak boleh kalah. Oke. Aman itu Pak. Pak. Apa itu Lex? Ini Pak. Papa tahu kan kasus kemarin yang si Dika mengeroyok aku itu Pak? Iya tahu. Kenapa? Bapaknya kan Pak membawa kasus ini ke pengadilan untuk membuktikan apakah anaknya memang bersalah atau tidak Pak. Jadi bagaimana? Ya aku dan kepala sekolah Pak diminta untuk datang ke pengadilan nanti untuk membuktikan bahwa si Dika itu memang salah dan betul-betul mengeroyok aku Pak. Ya udah, kita datang aja biar dipenjara lagi dia. Dia itu kan memang salah. Masalahnya kan, Pak. Masalahnya apa? Itu semua bohong, Pak. Sebenarnya si Dika nggak pernah ngeroyok aku, Pak. Justru aku yang mengeroyok si Dika pakai preman juga, Pak. Papa? Jadi kenapa? Kepala sekolah kemarin bilang kalau memang si Dika itu yang mengeroyok kau. Itu aku yang nyuruh kepala sekolah, Pak.
Astaga, Alex, goblok. Maaf lah, Pak. Maaf apa, ha? Aku pun nanti bisa jadi di penjara ya, karena melaporkan orang dengan tuduhan palsu. Hah? Iya, Pak. Tapi kan Papa bisa nyogok hakimnya, biar aku nggak salah, biar si Dika yang salah, Pak. Ya tapi nggak semudah itu. Please lah, Pak. Sogok aja lah hakimnya, Pak. Bantuin lah aku, Pak. Aku nggak mau di penjara loh, Pak. Kau ya, Alex ya. Jadi Papa nanti keluar banyak duit lagi lah. Kau kira cari uang itu nggak capek, Alex? Ya kan, tapi duit Papa banyaknya. Pasti bisanya, Pak. Ayolah, Pak. Please, Pak. Ayolah. Ya. Makasih bapakku yang baik. Makasih Papa baik. Punya anak satu aja. Kerjanya cuman bikin masalah aja terus. Dika, David, sini dulu. Iya, Pak. Ada apa, Pak, manggil kami? Kasusmu itu, Dika, sudah Papa laporkan ke pengadilan. Wih, mantap itu, Pak. Oh alah, Pak. Udahlah, Pak. Nggak usah repot-repot lah, Bapak. Nggak ada repot-repot, Dika. Intinya, kasusmu ini harus clear. Kita harus tahu siapa sebenarnya yang salah, siapa yang benar. Iya, betul itu, Dika. Jangan biarkan orang memfitnah kita seenaknya. Iya, iyalah. Terus ini selanjutnya gimana, Pak? Ya, kita nanti hari Kamis harus datang ke pengadilan untuk membuktikan siapa yang memang bersalah. Wih, mantap kali itu, Pak. Aku udah nggak sabar lihat hasilnya nanti. Pasti mereka-mereka itu bakal nangis-nangis. Terus nanti, Pak, kalau semisal lah aku ini nggak terbukti bersalah, apalah untungnya sama kita, Pak? Ya keuntungannya, namamu bisa kembali bersih lagi. Dan selain itu, kepala sekolah yang memfitnah kau itu bisa ditangkap beserta si Alex atau yang lain itu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi nanti kepala sekolah ini bisa ditangkap ini, Pak. Ya benar, Papa si Alex juga bisa jadi ditangkap. Tapi itu semua tergantung di pengadilan nantinya. Oh, gitu ya. Iya. David, hari Kamis jangan lupa ya, bawa saksi yang kemarin yang kau maksud itu. Oh, oke. Aman itu, Pak. Serahkan semuanya sama David. Dan kau juga, Dika, bawa temanmu itu yang kemarin kau bilang memang ada di TKP. Oh, baik, Pak. Apa kabar kalian dua, ha? Bang David, ada apa, Bang, kesini, Bang? Iya, Bang, apakah kami ada salah, Bang? Udah, slow aja kalian dua, nggak usah panik gitulah. Iyanya memang, Bang, tapi ada apa ya, Bang? Ini aku mau minta dulu sama kalian. Kalian nanti datang dulu ke pengadilan adekku ya, untuk jadi saksi. Memang kenapa lagi dengan adek abang? Adekku dituduh si Alex ngeroyok dia, dan terus dibilang kalau adekku itu yang ngajak preman. Lah, bukannya si Alex itu ya yang ngeroyok adek abang? Udah gitu kan, si Alex itu yang ngajak kita kemarin kan? Nah, makanya itu aku perlu kalian jadi saksi, karena kan kalian tahu kejadian yang sebenarnya gimana. Oh, oke, Bang. Datang pun kami, Bang. Tapi, Bang, ini amannya kan, Bang? Slow aja, ini itu aman. Ada aku yang bakal jaga kalian. Jadi nggak bakal ada orang yang bisa ganggu kalian. Tapi ini, Bang, ada yang kami takutkan, Bang. Apa yang kalian takutkan, ha? Bilang. Gini, Bang. Kami kan termasuk saksi penting, Bang. Jadi kami takut, Bang. Bapaknya si Alex juga nyari kami buat nyuruh kami bikin pengakuan palsu mungkin, Bang, nantinya. Ya kami nggak tahu lah, Bang. Itu yang kami takutkan, Bang. Karena bapak si Alex ini juga jahat kali orangnya, Bang. Betul itu, Bang. Ini aja kami dua lagi sembunyi-sembunyinya, Bang. Biar gak dicariin bapaknya si Alex itu kami, Bang. Udah aku bilang tadi kan, kalian itu bakal aman. Jadi nggak usah takut. Ada aku, slow aja kalian. Ya, oke lah kalau gitu, Bang. Satu lagi,
kalau ada yang nyogok kalian, kalian jangan mau ya. Awas saja kalau kalian mau disogok. Aku nggak tinggal diam. Aku bisa lebih ngeri dari bapak si Alex nanti. Enggak lah bang, kami tuh nggak berani bang. Mau berapapun nanti kami disogok sama bapaknya si Alex, ya kami nggak akan mau bang. Karena kan kami takut juga sama abang. Ya oke lah, kalau gitu simpanlah nomorku ini sekarang. Nah, jadi nanti kalau kalian ada apa-apa, hubungi aja ke situ, biar langsung ku bantu. Oh, oke bang. Ya udah ya, kalian jangan lupa datang ke pengadilan ya. Awas aja kalau nggak datang. Oke, siap, aman bang. Dan ini soal jajan kalian slow aja. Pasti ku kasih nanti. Tapi ingat, jangan mau kalian disogok entah sama siapapun. Oke? Nggak usah repot-repot lah bang. Makasih ya bang, makasih. Ya udah ya, aku pergi. Ingat, kalau ada apa-apa langsung telepon ke nomorku, oke? Coy, sejahat-jahatnya kita dua, masih lebih jahat rupanya si Alex itu ya kan? Iya, bisa-bisanya diputar balikkan si Alex itu ceritanya ya kan? Memang lah ya kan, nggak terlawan kelicikan si Alex itu. Permisi pak. Iya pak. Pak Nurdin ya? Ya, benar sekali pak. Ada apa bapak datang kemari? Katanya kamu ya yang memegang kasus tentang pengeroyokan orang yang bernama Dika itu. Ya benar. Kenapa ya? Ini pak, saya ini adalah bapak dari anak yang jadi korban pengeroyokan si Dika itu. Oh, jadi bapak orang tuanya si Alex itu ya? Ya, benar sekali pak. Oh, oke. Jadi ada apa bapak menemui saya di sini pak? Ini pak, saya minta tolong dulu sama bapak. Buatlah orang yang bernama Dika itu langsung dipenjara aja pak. Ya kalau dia nantinya memang salah pak, ya pastinya dia akan dipenjara pak. Jadi tenang aja. Iya pak. Tapi pak, saya mau apapun nanti yang terjadi di persidangan, saya ingin dia yang harus bersalah pak. Enggak bisa begitu pak. Saya nanti akan mengadili ini secara jujur dengan bukti-bukti yang ada pak. Tolonglah pak ya. Saya bisa kasih bapak 5M kalau bapak bisa bikin anak saya memenangkan kasus ini. Waduh. Jadi ceritanya bapak menemui saya mau menyogok saya, itu kan? Enggak pak. Saya cuman mau balas kebaikan bapak kalau bapak mau bantu anak saya. Maaf sebelumnya pak, tapi saya nggak bisa. Dan saya juga takut dengan Pak Chandra. Dan saya sudah berjanji dengan dia untuk menangani kasus ini dengan jujur. Hah? Siapa itu? Dia itu orang tua dari anak yang bernama Dika itu. Loh, kok bisa-bisanya bapak takut sama dia? Apa perlu ku buat dia diam dan nurut samaku? Pak, bapak jangan meremehkan Pak Chandra itu. Dia itu jauh lebih hebat, lebih kaya, dan lebih berkuasa dari Anda. Nggak mungkin lah. Terserah Anda percaya atau enggak. Tapi Pak Chandra itu adalah orang yang paling ditakuti, paling kaya juga di negara ini. Masa? Seriusan Anda? Ya, saya serius. Apa jangan-jangan bapak sudah disogok duluan ya sama orang yang bernama Chandra itu? Makanya bapak nolak saya. Pak Chandra itu nggak seperti bapak. Dia itu memang kaya, tapi dia orang yang jujur. Justru dia meminta saya untuk mengadili kasus ini dengan sejujur-jujurnya. Walaupun dia banyak duit, dia nggak pernah nyogok saya. Justru memang katanya saya harus mengadili ini secara jujur tanpa harus segan dengan dia, karena dia termasuk orang yang paling ditakuti dan paling kaya di negara ini. Siapa sih orang itu pak? Kok bisa segitu takutnya bapak sama dia? Saya sebenarnya nggak takut dengan bapak itu, tapi saya sangat menghormati dia. Karena apa? Dia itu udah kaya, dia itu baik, jujur, bijak. Jadi ya, saya nggak berani, nggak akan bisa berbuat jahat dengan orang sebaik Pak Chandra itu.
Alah, sudahlah Pak. Atau Bapak mau ditambahin lagi jadi 10M. Gimana? Stop Pak. Saya bilang kan saya nggak mau. Udah, sebaiknya buktikan saja nanti di pengadilan kalau memang benar anak Bapak itu nggak salah dan si Dika yang salah. Please lah Pak. Atau Bapak mau lebih lagi dari 10M bayarannya? Bisa. Tidak Pak, saya sudah bilang saya tidak mau. Sudah, Bapak sekarang pergilah. Jangan sampai ini saya kasusin Pak. Oke, saya pergi. Dan saya yakin kalau Anda itu sudah disogok kan, makanya berani bicara seperti itu. Terserah Anda. Intinya nanti kita buktikan di pengadilan. Bawa saksi dan bukti-bukti Anda. Oke? Sial. Papa kenapa, Pak? Kok Papa marah-marah? Ini semua karena kaunya nih, Lex. Jadi ribet. Capek aku, memang kenapa, Pak? Hakimnya nggak mau disogok. Kalau hakimnya nggak mau disogok, kita bisa kalah. Aku pun nanti bisa ikut ditangkap ini ya. Gara-gara kaunya semua itu, Lex. Maaf lah, Pak. Janganlah marah-marah sama aku. Jadi harus bagaimana lagi nih, Kita ini sudah pasti kalah karena kita nggak punya saksi, nggak punya bukti juga. Aku ada ide nih, Pak. Apa idemu? Ini, Pak. Kan preman yang bantu aku buat ngeroyok si Dika itu kan Bang Fred sama Bang Jan, Pak. Ya, terus bagaimana kalau mereka aja kita jadikan saksi kita, Pak? Terus bagaimana lagi? Gini, Pak. Kita suruh aja nanti mereka itu buat ngaku kalau mereka itu disuruh si Dika, dibayar si Dika buat ngeroyok aku, Pak. Wih, cerdas juga kau, Lex. Yang baru makan apanya kau, Kok bisa otakmu jadi encer? Nggak makan apa-apanya, Pak. Cuma makan ban dalamnya. Ya udah, sekarang Papa harus cepat-cepat jumpai mereka nih. Aku ikutlah, Pak. Ya udah, ayo. Oke. Ini, Pak, tempat biasa nongkrong orang-orang abang itu, Pak. Ayo, kita cari mereka. Di mana mereka? Itu mereka, Pak. Woi, Freddy. Jan, ada Pak Nurdin. Ais, mampuslah kita, Pret. Kayak mana ini, Pret? Sehatnya kalian kan? Sehat, Pak. Oke, aku langsung to the point aja ya. Aku mau hari Kamis nanti kalian datang ke pengadilan dan berpura-pura kalau kalian itu memang disuruh si Dika. Oke? Kenapa begitu ya, Pak? Sudah, kalian ikuti saja apa yang saya bilang. Biar kami nanti bisa menang di dalam sidang itu. Ya, tapi maaf ya, Pak ya. Kami nggak bisa, Pak. Nggak bisa karena nggak ada uangnya. Sudah, tenang aja kalian dua. Nanti ku kasih 5M untuk kalian. 5M? Jangan tergoda kau, Jan. Ingat kata Bang Dapi tadi. Awas kau tergoda. Oh iya, jangan tergoda. Udahlah, Bang. Terima aja lah. 5M ini loh, Bang. Kapan lagi dapat duit 5M, Bang? Wih. Maaf ya, Lex. Maaf ya, Pak. Tapi tetap kami nggak bisa, Pak. Maaf sekali. Kenapa nggak bisa, 5M ini loh. Ya, kami nggak mau terlibat hukum kayak gini, Pak. Dan kami juga sudah tobat, Pak. Nggak mau lagi berbuat jahat. Jadi ya tolonglah, Pak. Kami nggak mau lagi, Pak. Alah, udahlah. Nggak usah sok mau tobat, kalian. Sok mau orang baik. Come on lah. Ayolah. Tidak, Pak. Kami tidak mau lagi, Pak. Oh, begitu ya. Udah berani kalian nolak tawaranku sekarang ya? Maaf, Pak. Bukan maksud begitu. Tapi memang, Pak, betul. Kami dua memang gak mau terlibat yang masalah kayak gini lagi, Pak. Alah, bacrit kalian. Kalau memang kalian gak mau lagi mengikuti perintahku, ya sudah. Aku bakal suruh anak buahku buat menghajar kalian dua ini. Aduh, kayak mana ini, Jan? Larilah kita, Jan. Aku pun nggak tahu, Pret. Aduh, habislah kita ini, Pret.